Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'annakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, pada hari Jumat ini dan insya Allah setiap hari Jumat kita akan lebih banyak membahas tentang hadis-hadis Nabi. Karena di hari Jumat kita diajari oleh Nabi untuk banyak-banyak bersolawat kepada beliau. Apalagi hari ini adalah bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saudara-saudara kita sebagian besar banyak di tanah air ini, di hari ini bahkan tadi malam sudah dimulai orang-orang pada merayakan Maulid Nabi. Ya, silahkan saja bagi yang mau merayakan Maulid Nabi. Ya, tetapi hendaknya diingat, yang penting itu bukan merayakannya. Yang penting itu adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita beragama, kita menjalani agama kita, agama Islam. Yang kita tiru, yang kita jalani dalam beribadah itu adalah contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada contoh dari Nabi kita kerjakan, oh pasti dapat pahala. Asal niatnya ikhlas. Ya itu. Kan ada dua syarat diterimanya amalan. Satu, amalan-amalan agama kita itu harus sesuai dengan syariat Islam. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, perbuatan apapun, pekerjaan apapun, amalan apapun yang sesuai dengan syariat Islam, yang ada petunjuknya dalam syariat Islam, itu syarat, salah satu syarat diterimanya amalan oleh Allah. Yang kedua, selain harus sesuai dengan syariat Islam, amalan itu harus dilakukan dengan niat yang ikhlas. Jadi ada dua syarat diterimanya amalan. Ini semua ulama sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat, tidak ada. Ya, syarat diterimanya amalan oleh Allah dari setiap orang, setiap manusia yang muslim adalah, ya bukan hanya muslim sebetulnya ya, amalan yang diterima oleh Allah dari seorang hambanya, seorang manusia itu syaratnya untuk bisa diterima oleh Allah harus satu, sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, amalan itu harus dilakukan dengan niat ikhlas. Harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas, walaupun sudah sesuai dengan syariat Islam, tidak diterima juga amalan itu. Makanya saya setiap hari teriak-teriak di sini ini, itu tujuannya adalah menyadarkan masyarakat muslim di sekitar sini yang barangkali belum tahu bahwa kita hidup ini hanya disuruh oleh Allah untuk beribadah, bukan untuk main-main, bukan untuk rebutan dunia. Ya, bukan untuk rebutan dunia. Dunia kita cari, tapi nggak usah rebutan. Kalau memang jatahnya pasti kita akan dapat. Kalau itu bukan jatah kita, ya kita nggak akan dapat. Ya, jadi semua itu sudah ada garisnya, ada takdirnya, ada qadha-nya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, begitu juga dalam soal kita berzikir dan berdoa. Saya sampaikan pada pagi hari ini terlebih dahulu sebelum menyambung kalau ada waktu ya, bahwa di dalam berdoa kita ada pedoman dari Nabi Muhammad SAW. Saya sampaikan dulu, kapan sebaiknya seseorang itu berdoa meminta kepada Allah? Nomor 1, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis nomor 758. Yang benar ini ya, ini saya ganti warnanya menjadi hitam. Hadis nomor 758 dalam kitab hadis Sahih Muslim, Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya telah menceritakan kepada kami hadis ini guru kami yang bernama Yahya bin Yahya. Ya, Yahya anak laki-lakinya Yahya. Jadi anak itu namanya Yahya, orang itu namanya Yahya, bapaknya juga namanya Yahya. Yahya bin Yahya, Yahya benu Yahya. Qala, gurunya Imam Muslim yang bernama Yahya bin Yahya berkata, qala qara'tu ala Malik. Qara'tu, aku membacakan hadis ini ala Malik, di hadapan Imam Malik atau kepada Imam Malik. Ya, karena dia berguru kepada Imam Malik gitu. Terus Imam Malik mendengar hadis ini ani bin Syihab, dari gurunya Imam Malik yang bernama Ibnu Syihab. Tuh. Ibnu Syihab mendengar hadis ini an Abi Abdillah Al-Aghor, dari gurunya lagi yang bernama Abu Abdullah bin Al-Aghori. Al-Aghor atau Abu Abdullah bin Al-Aghor ini mendengar hadis ini dari gurunya lagi, yaitu kata dia wa'an Abi Salamah, dan dari Abu Salamah ibni Abdurrahman, dari Abu Salamah anak laki-lakinya Abdurrahman. Lah Abu Salamah bin Abdurrahman mendengar hadis ini an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, Abu Hurairah sahabat Nabi ini berkata, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah SAW itu dulu pernah bersabda, pernah berkata begini. Ya, Rasulullah bilang begini kepada kami. Rasulullah yang ngomong ini, kami para sahabat itu cuma murid saja. Kata Rasulullah, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin ilas sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul. Ya, terus kata Nabi melanjutkan, yad'uni may yad'uni fa astajibalahu wa may yas'aluni fa u'tiyahu wa may yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Nah, ini hadis ini supaya kalau dulu saya cuma sampaikan secara lisan, enggak pakai menunjukkan hadisnya, sekarang saya tunjukkan hadisnya. Mungkin banyak di antara saudara-saudara sekalian yang sudah pernah mendengar hadis ini dibacakan oleh ustadz lainnya melalui YouTube, kanal YouTube mereka dan sebagainya. Kata Rasulullah, ya, Rasulullah berkata, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Yanzilu, selalu turun. Rabbuna, siapa yang turun? Rabbuna, Tuhan kita, Allah. Turun Tuhan kita, Rabbuna Tuhan kita, tabaraka yang maha baik itu, wa ta'ala dan yang maha tinggi itu. Turun, kapan turunnya? Kullal lailatin, setiap malam. Setiap malam itu Allah turun. Turun kemana? Ilas sama'id dunya, ke langit dunia. Apa yang dimaksud langit dunia? Kata-kata ad-dunya itu artinya dekat. Lawannya ad-dunya al-akhirah. Akhirat itu jauh. Makanya kita nggak bisa lihat akhirat, jauh di balik alam dunia ini. Ya.
Jadi kata Nabi, Allah Tuhan kita yang maha baik itu, yang maha banyak kebaikannya dan yang maha tinggi, setiap malam selalu turun dari tempat Allah berada di ars sana, di atas ars. Ar-Rahmani 'alal arsy istawa. Allah yang maha pemurah itu di atas ars dia beristawa, dia istiwa. Istiwa atau istawa itu bahasa Indonesia itu bersemayam, itu yang barangkali yang mendekati. Kalau tepat juga mungkin enggak. Ya, Allah itu turun dari tempatnya dia berada ke langit dunia, langit yang paling dekat. Langit yang kita lihat di atas setiap hari Pak, Bu, itu namanya langit dunia, langit yang paling dekat. Di atas langit masih ada langit lagi, ada 7 tingkat, ada 7 langit ke atas sana. Itu menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan menurut ilmu alam. Bukan menurut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan gak bisa mengetahui. Itu masalah gaib kok. Nah, Allah itu selalu turun setiap malam ke langit dunia, langit yang paling dekat. Kapan turunnya? Hina, setiap malam. Hina ketika yabqa, tersisa sulusul lailil akhiru. Sulusu sepertiga al-laili, malam al-akhiru yang akhir, sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau malam itu kita mulai dari habis sholat isya misalnya, taruhlah jam 7 itu umpamanya ya, malam itu mulai dari jam 7 ya, mulai itu 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ini berapa ya? 9 jam ini waktu malam, karena sekarang subuhnya jam 4. Jam 4 lebih 10 apa lebih 11 ya? Lebih 10. Jadi kalau malam itu dibagi 3, sepertiga malam yang pertama itu adalah mulai dari jam 7 malam, 7 ya, 8, 9, 10. Jam 8, 9, 10 itu sepertiga malam yang pertama. Kemudian 11, 12, 1 11 sampai jam 1 malam itu sepertiga malam yang kedua. Lalu mulai dari jam 2, 3, 4 itu sepertiga malam yang terakhir. Ya, itu dulu guru kami nerangkannya begitu. Dan saya dengar-dengar ustaz-ustaz yang ceramah-ceramah pendengar, oh ya sama dengan apa yang pernah saya dengar. Kalau ustaz-ustaz baru sekarang menyampaikannya, aku sudah 20 tahun yang lalu tuh mendengar hadis itu. Ya. Jadi saudara sekalian, Allah itu selalu turun di sekitar jam 2 sampai jam 4 setiap malam. Lalu ngapain? Caranya turun bagaimana? Jangan tanya aku juga nggak tahu. Gimana Allah turun tuh, naik apa? Jangan tanya, itu pertanyaan yang bodoh, itu pertanyaan nggak jelas, nggak perlu. Allah itu bisa berbuat apa aja dengan kehendaknya kok. Yang tidak masuk akal pun Allah bisa mewujudkannya kok. Jadi Allah itu turun dari langit dunia, dari singgasananya, dari arsnya sana ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, Allah berkata begini. Ya, itu setiap malam itu Pak, Allah turun. Allah berkata begini, mayyaduni, siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibalahu, maka aku akan memperkenankan doa itu untuknya. Wa may yas'aluni, dan siapa saja yang meminta kepadaku pada malam ini, fa'u'tiyahu, maka aku akan beri kepadanya apa yang dia minta. Wa may yastaghfiruni, dan siapa yang istighfar minta ampun kepadaku, fa'aghfiralahu, maka aku akan memberi ampun kepadanya. Jadi setiap malam Allah tuh, dalam hadis riwayat Muslim ini bunyinya begini. Nanti di riwayat yang lain, riwayat Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari bunyinya bukan seperti ini ya, firman Allah agak sedikit berbeda. Jadi ketika Allah sudah turun ke langit dunia, Allah berfirman begini, bukan mayyaduni, tapi apa namanya, ainal mustaghfirin,
Mana orang-orang yang mau minta ampun? Ayo, mana? Kita tidur. Allah teriak-teriak, kita tidur. Jam 2 malam masih guring. Ya, ainal mustaghfirun. Ayo, di mana orang-orang yang minta ampun? Fa'aghfiru lahu, maka aku akan beri ampun kepadanya. Aina sa'ilun, mana orang-orang yang meminta? Aku akan beri kepada dia. Maka fa'atoituhu ma sa'ala. Aku akan memberi kepadanya apa yang dia minta. Kama qala Allah, ya. Jadi begitu Pak, Bu, ya, setiap malam tuh Allah mencari orang yang berdoa. Sementara kita tidur. Ya enggak apa-apa lah, jam 3 tidur, jam 3 bangun. Oh, Mang Idim teriak-teriak itu, jam 3 lebih 17 itu. Dibangunin sama Mang Idim itu. Nah, di saat kita bangun, berwudu, sholat tahajud, ya, sholat witir, sholat tahajud 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat bagus. Kemudian tambah witir 3 rakaat, jadi 11 rakaat. Atau 2 rakaat aja tambah 3 rakaat, jadi 5. Atau 2 rakaat tambah 1 rakaat, karena bangunnya sudah jam 4 kurang, setengah 4. Mau bikin 11 rakaat nggak mungkin bisa. Setelah sholat tahajud dan witir itu berdoa, ya Allah, ulun minta uang, boleh itu. Pakai bahasa kita boleh. Nggak bisa bahasa Arab nggak apa-apa, Allah tuh tahu aja kok bahasa apa saja. Ya Allah, saya minta uang, ya Allah, saya nggak punya uang. Ya Allah, saya sakit, ya Allah, saya minta Engkau sembuhkan, ya Allah. Gitu loh, Pak. Di sepertiga malam yang terakhir itu waktu yang mustajab. Waktu yang sangat mustajab itu ya di sepertiga malam yang terakhir. Antara jam 2 malam sampai jam 4 subuh, waktu subuh. Asal belum adzan subuh. Ya, yang kedua, hadis yang mau saya sampaikan adalah hadis dalam kitab Sahih Muslim juga. Dalam hadis kitab Sahih Muslim, hadis nomor 479 yang benar ya. Ini dalam kitab lain nomornya beda, nomor 207. Ini saya ganti warnanya. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Sa'id bin Mansur. Ini loh orang-orang zaman dulu, Pak, kalau mengaji itu dari menghadap datang ke gurunya. Yang namanya ngaji ya didatangi gurunya, bukan gurunya suruh datang, bukan. Kebalik itu. Kita yang mendatangi guru-guru kita. Santri yang mendatangi kiainya, gitu loh. Yang benar itu begitu. Yang bagus. Lah apa kita enggak boleh ngundang? Boleh mengundang, tapi kurang barokah. Kurang banyak kebaikannya. Kalau kita mendatangi majelis ilmu, datang ke guru-guru yang menyampaikan ajaran agama ini, itu akan lebih barokah, lebih banyak dapat kebaikan daripada memanggil guru ke sini. Nah, guru tenanan loh, ini guru beneran loh, bukan guru-guruan. Yang paham benar kepada agama ini, yang paham. Ya. Karena sekarang ada orang baru tahu sedikit sudah dipanggil Gus gitu. Gus itu sebutan untuk anak kiai kalau di Jawa sana. Ada Gus yang kemarin terkenal tuh, sekarang ambles gara-gara menghina orang tukang es teh, penjual es teh itu loh. Nah, terkenal sekarang nggak laku, kualat ya. Kualat itu bahasa Jawa, kalau bahasanya apa? Ketulahan ya. Nah, ketulahan itu. Mentang-mentang sudah jadi ustadz terkenal, diundang kemana-mana, ngundangnya pakai duit itu Pak. Iya toh? Pakai duit, padahal guru kami dulu nggak boleh. Kamu ngajar agama nggak boleh kamu minta uang, cari uang sendiri, gitu. Makanya aku cari uang sendiri, nggak minta sampean aku. Alhamdulillah masih bisa cari uang, alhamdulillah. Walaupun sakit-sakit, bokongnya ini tetap praktek aku. Ya, sudah ya. Dulu zaman dulu tuh Imam Muslim berguru pada gurunya ini. Haddatsana Sa'id bin Mansur. Kalau tadi Yahya bin Yahya, ini sekarang gurunya yang lain lagi. Haddatsana telah menceritakan kepada kami hadis ini guru kami Sa'id bin Mansur. Terus guru Sa'id bin Mansur mendengar dari gurunya lagi. Muslim mendengar dari gurunya yang bernama Sa'id bin Mansur wa Abu Bakr bin Abi Syaibah, dan dari gurunya yang kedua yaitu Abu Bakar bin Abi Syaibah. Terus yang ketiga wa Zuhair bin Harbin. Ada 3 guru
yang didatangi oleh Imam Muslim, yang ketiga guru-gurunya ini qalu, mereka semua berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami guru kami bertiga dulu berguru kepada guru kami yang bernama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini tabi'in terkenal ini. Sufyan bin Uyainah sampean enggak kenal karena sampean enggak biasa ngaji. Kalau baca kitab tafsir, kitab hadis, oh ini namanya terkenal banget. Terkenal Sufyan bin Uyainah. Terus Sufyan bin Uyainah mengatakan, akhbaroni, telah mengabarkan kepada aku guruku yang bernama Sulaiman bin Suhaim. Sulaiman bin Suhaim. Kemudian Sulaiman bin Suhaim mendengar hadis ini dari gurunya lagi, an Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad, dari gurunya yang bernama Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad. Kemudian Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad mendengar hadis ini an abihi, dari bapaknya. Nih, anak berguru hadis kepada bapaknya. Di zaman dulu anak itu belajar kepada bapaknya. Belajar apa? Bukan cuma Al-Quran, hadis juga belajar. Itu orang zaman dulu begitu, makanya mereka pintar-pintar. Ya, ini bapaknya Ibrahim yang namanya Abdullah bin Ma'bad. Abdullah bin Ma'bad mendengar hadis ini dari gurunya juga yang bernama Abi Ani bin Abbas. Aku mendengar hadis ini dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Qala, Ibnu Abbas berkata, ini hadisnya. Ya, kasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasafa itu artinya membuka. Ya, membuka. Maksudnya begini, kasafa telah membuka. Siapa yang membuka? Rasulullah SAW. Membuka apa? As-sitaroh, tirai. Jadi rumahnya Nabi itu Pak, nggak pakai pintu baja, nggak pakai pintu ulin, kayu ulin, nggak pakai pintu bajati, nggak pakai pintu apa? Tirai. Tahu tirai? Korden lah, gampangannya gitulah. Kalau zaman sekarang, pintunya cuma korden itu aja. Tapi di depannya ada yang jaga. Sahabat-sahabat Nabi selalu menjaga. Kalau ada orang macam-macam, tanya kamu apa? Mau ketemu Rasul? Tunggu dulu. Aku tanya dulu Rasul bisa nggak ditemui? Gitu. Kalau sekarang namanya ajudan, penjaga itu. Bawab, ajudan. Orang itu kan jaga pintunya rumah Nabi. Ya, ajudan itu memang perlu. Ya, ajudan itu orang yang terpercaya, orang yang tidak berkhianat. Ya. Nabi pada suatu hari Nabi Muhammad SAW membuka tirai pintunya. Wana, sedangkan orang-orang banyak, para makmum ini sufufun, mereka sudah berada dalam saf-saf. Khalfa Abi Bakrin, di belakangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini waktu Rasulullah SAW sakit, nggak bisa keluar mengimami. Orang-orang sudah pada nunggu, kenapa Nabi belum datang juga? Mereka sudah berdiri di saf loh. Karena Nabi belum muncul, muadzin gak berani qomat. Ini saya bolak-balik saya ngajarin sampean itu qomat jangan maunya sampean. Tunggu imamnya sampai datang. Imamnya gak ada dicari, mana imamnya ini, cepat-cepat gak ada. Kamu aja jadi, jangan begitu, ada aturannya Pak. Astagfirullahaladzim. Aku kadang-kadang buka puasa Senin Kamis itu baru bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Ini orang-orang enggak paham gimana. Nanti lama-lama hari Senin sampai Selasa, Senin sampai Kamis aku yang imami sholat maghrib. Aku makan dulu sampai selesai baru keluar. Lama-lama aku gitu kan nanti. Selasa Kamis, Senin Kamis aku yang imami maghrib. Yang lain jangan. Aku mau makan dulu kok. Ya aku sering lihat orang-orang belum pada selesai berbuka puasa, itu langsung pada masuk itu. Kasihan orang makan cuma 2 kali seminggu kok. Dan itu sunnah Rasul itu begitu. Beliau tuh kalau berbuka puasa sudah adzan, makan dulu baru sholat. Yang tidak puasa ya nunggu, sampai nunggu dapat pahala kok. Walaupun nggak sholat, duduk berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, dosaku banyak ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Aku pernah berzina ya Allah, astagfirullah. Aku pernah mencuri ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Aku pernah korupsi ya Allah, astagfirullah. Aku sudah menyariki orang, memukuli orang ya Allah, astagfirullah. Banyak dosa kita itu. Istighfar aja berkali-kali sambil nunggu imamnya datang. Jadi pada suatu ketika Nabi membuka tirainya dari pintu rumah beliau. Dilihatnya orang banyak sudah berdiri di saf, tapi mereka nggak berani mulai sholat karena Nabi belum keluar, nggak berani qomat.
Orang sudah berdiri ini. Faqala, lalu beliau bersabda, Ayyuhan nas, biasa beliau kalau memanggil orang satu, Ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi kalau kita manggil orang, ya Ayyuhan nas, enggak apa-apa, Pak. Itu niru Rasul. Ada di Solo sana tuh. Pidato manggil orang, wa Ayyuhan nas. Emangnya kamu bukan manusia? Memanggil kami manusia. Manusia. Emangnya kamu bukan manusia kok begitu sih? Loh, Nabi aja begitu kok. Nabi itu orang yang paling baik loh. Beliau kalau kepada imamnya, kepada makmumnya, ya ayuhan nas, hei orang-orang, gitu kalau nggak mau dibilang manusia, hei orang-orang, hei orang banyak, itu maksudnya begitu. Ayuhan nas, wahai manusia, innahu sesungguhnya lam yabqa, tidak lagi tersisa. Ya, lam yabqa, tidak lagi tersisa mim mubashiratin nubuwah, dari berita gembira kenabian, illa kecuali berupa ar-ru'yas sholihah, mimpi yang baik. Sekarang ini semenjak aku diutus jadi nabi, gak ada lagi berita-berita kenabian. Sesudahku nanti gak ada lagi. Jadi kalau ada orang mengaku nabi sudah nabi kita meninggal, itu nabi palsu itu. Orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, jangan percaya. Tapi tetap ada juga tuh Pak. Dulu pernah tuh heboh, ada orang mengaku nabi tuh, masih ingat ya? Banyak orang udah ganti-ganti tuh. Mau cuma cari duit aja itu. Ya. Tidak ada lagi berita-berita kenabian kecuali mimpi yang baik. Yang yarohal muslim, memimpikannya seorang muslim, yang diimpiin oleh seorang muslim, atau turo, diperlihatkan mimpi itu lahu kepadanya. Ala, ketahuilah, kata Nabi. Ini Nabi mau menceritakan seperti ini. Ala, ingatlah, ketahuilah, wa inni, dan sesungguhnya aku, nuhitu, aku ini telah dilarang, an akra al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Kalau benar sampai sini nanti kacau ini. Aku ini dilarang oleh Allah membaca Al-Quran. Ini belum selesai kalimatnya, dilanjutkan dulu. Aku ini telah dilarang oleh Allah membaca Al-Quran raki'an au sajidan, dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud. Baca Al-Quran itu baik Pak, amalan yang bagus, baik. Tapi kalau sampean baca Al-Quran sambil sujud, berdosa sampean. Loh, ini loh, aturan Islam itu kayak begitu. Makanya kita ngikuti beramal, mengamalkan apa aja ngikuti aturan. Jangankan beramal agama, orang kita bernegara aja pakai aturan kok. Bermasyarakat itu pakai aturan. Aturan masyarakat di situ, asal masyarakat setempat, adat istiadat setempat, kita hormati. Kita orang Jawa, sini orang ini di sini orang Dayak, banyak orang Banjar. Ya kita hormati adat istiadat orang Dayak, adat istiadat orang Banjar, kita hormati. Dimanapun orang berada, dia menghormati adat istiadat setempat. Tidak boleh menghina-hina dan sebagainya. Nah, jadi Nabi mengatakan, aku ini ya, ingat ya, ketahuilah ya, sungguhnya aku ini telah dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku atau sujud. Fa'ammar ruku, maka adapun ruku, fa'azimu fihi rabba azza wa jalla, maka agungkanlah di waktu ruku itu Ar-Rabb, Allah Tuhan, azza yang maha gagah, wa jalla, dan yang maha agung. Makanya ketika kita ruku, Nabi nyuruh kita mengagungkan Allah. Allahu Akbar ruku. Terus dibaca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Bisa ditambah begitu boleh, enggak pakai tambahan juga boleh. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ini melaksanakan perintah Nabi. Dalam ruku enggak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas, enggak boleh. Itu dibaca waktu berdiri. Waktu kita sholat masih baca Al-Fatihah, baca surat qul a'udzu birabbin nas itu boleh. Tapi waktu ruku baca Al-Qur'an walaupun satu ayat enggak boleh. Ruku atau sujud baca Rabbana atina fid dunya hasanah, enggak boleh. Itu Al-Qur'an, ayat Qur'an. Dibacanya di luar ruku dan di luar sujud. Maka ada pun ruku, maka agungkanlah pada waktu ruku itu Allah yang maha gagah dan maha agung. Wa amma sujudu, dan adapun sujud, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah kalian semua di dalam berdoa.
Jadi waktu sujud dengan hadis ini Nabi mengajari kita waktu sujud bukan cuma mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, begitu ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Jangan cuma itu, tambahin lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Misalnya begitu. Allahumma inni as'alukal istiqamah wa husnal khatimah, misalnya begitu. Allahumma inni, dan banyak itu doa-doa. Nanti kita baca semua itu dalam bukunya ya. Ini pendahuluannya aja. Ini harusnya dibaca di awal-awal dulu tapi saya lewati ini. Ya. Jadi waktu sujud pergunakanlah untuk banyak berdoa, karena doa di waktu sujud itu kata Nabi, maka adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa. Faqaminun, maka pasti ayyustajaba lakum, bahwa akan diijabai untuk kalian. Kalau doa itu kita ucapkan di waktu sujud kata Nabi, pasti diijabai oleh Allah. Tapi nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau kita dalam sholat ya kita tidak boleh berdoa pakai bahasa Indonesia, nggak boleh. Harus pakai bahasa Arab, pakai doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang biasanya dibaca oleh Nabi di waktu sujud. Ada itu banyak nanti di belakang-belakangnya ini, di belakang kitab ini ya. Yang ketiga, hadis nomor 482. Ini juga sama dalam kitab Sahih Muslim. Apa isinya ini? Nah, ini dia. Ya, ada hadis yang ketiga adalah dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 215. Ini diwarnain merah. Ini hitam aja sampai di sahabat Nabi. Mana ini? Ini kasih warna beda. Biar beda antara sahabat dan yang bukan sahabat. Jadi sama ini ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Harun telah menceritakan kepada kami hadis ini guru kami yang bernama Harun ibnu Ma'ruf. Harun bin Ma'ruf. Harun bin Ma'ruf mendengar hadis ini selain Harun bin Ma'ruf wa Amr ibnu Sawwad. Ada dua gurunya Imam Muslim yang menyampaikan hadis yang sama. Yaitu Harun bin Ma'ruf dan Amr bin Sawwad. Qala, kedua orang gurunya Muslim ini, Imam Muslim ini berkata, haddatsana Abdullah bin Wahab, telah menceritakan kepada kami hadis ini guru kami yang bernama Abdullah bin Wahab. Ya, kemudian Abdullah bin Wahab mendengar hadis ini an Amr bin Al-Haris, dari gurunya yang bernama Amr bin Al-Haris. Amr bin Al-Haris mendengar hadis ini an Umarah bin Ghoriyah, dari gurunya yang bernama Umarah bin Ghoriyah. Umarah bin Ghoriyah mendengar hadis ini an Sumayyin, dari gurunya yang bernama Sumayyin maula Abi Bakrin, bekas budaknya Abu Bakar. Ya, kemudian maula Abu Bakar yang namanya Sumayyin ini berkata annahu, bahwasanya dia sami'a, telah mendengar gurunya yang bernama Abu Soleh Zakwan, yang bernama Zakwan, bapaknya Soleh yang bernama Zakwan, yang yuhadisu, dia menceritakan hadis ini an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah sahabat Nabi, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah SAW pernah bersabda, akrabu, paling dekatnya mayakunul abdu, seorang hamba berada min rabbihi, dari Tuhannya. Maksudnya paling dekatnya jarak antara seorang hamba dengan Allah itu adalah wahwa sajidun, ketika dia dalam keadaan sujud. Jadi ketika kita sujud, Pak, itu kita sangat dekat dengan Allah. Ini dipikir pakai matematik nggak bisa. Ini sama jadinya yang sujud banyak. Jadi orang kalau sholat sujud, dia sedang dekat dengan Allah. Nah, makanya kata Nabi, karena seseorang di waktu sujud dia sangat dekat dengan Allah, fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah di waktu sujud itu berdoa. Doa apa? Nanti pelajaran di belakang-belakang nanti. Doa yang dibaca di waktu sujud selain doa subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu selain itu ya. Ini hadis riwayatnya Muslim. Yang berikutnya ini
Hadis riwayat Abu Dawud ini. Berikutnya hadis riwayat Abu Dawud, Imam Abu Dawud seorang ahli hadis juga, ulama ahli hadis ya. Jadi ahli hadis itu ada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Darimi, banyak sekali Pak. Kitab hadis di rumah tuh banyak itu, belum saya sampaikan semuanya itu. Aku sendiri juga bacanya belum habis. Ya. Kata Imam Abu Dawud, beliau mengatakan wa haddatsani, dan telah menceritakan kepada kami guruku yang bernama Harmalah ibnu Yahya, Harmalah bin Yahya. Harmalah beliau mengatakan akhbarana Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepada kami hadis ini guru kami bernama Ibnu Wahab. Akhbarani Yunus, Ibnu Wahab mendengar dari gurunya yang bernama Yunus mendengar hadis ini Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab mengatakan akhbarani, telah mengabarkan kepadaku Abdurrahman al-A'raj, Abdurrahman yang pincang itu loh. Abdurrahman yang orangnya pincang itu, pincang tapi ngaji Pak. Enggak apa-apa pincang, yang penting ngaji. Annahu, bahwasanya Abdurrahman al-A'raj Sami'a, telah mendengar gurunya yaitu sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, Abu Hurairah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairu yaumin, sebaik-baik hari yang talaat alaihi syamsu, terbit padanya matahari, adalah yaumul jum'ah, hari Jumat. Hari yang paling baik kata Nabi adalah hari Jumat, bukan hari Ahad. Ya. Bukan hari Minggu, hari Jumat itu hari yang paling baik. Ya, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah kata Nabi. Kenapa hari Jumat disebut oleh Nabi sebagai hari yang terbaik? Karena fihi, padanya, pada hari itu khuliqa Adam, telah diciptakan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam diciptakan oleh Allah di hari Jumat. Wa fihi, dan pada hari itu juga udkhilal jannah, Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Surganya Nabi Adam dulu tempat beliau berada. Ya. Kemudian wa fihi, dan padanya juga, pada hari Jumat juga ukhrija minha, Nabi Adam dikeluarkan lagi dari surga karena melanggar aturan Allah. Masih ingat apa yang dilanggar apa? Memakan buah larangan itu, buah huldi katanya. Buah kekekalan. Ya, karena dirayu oleh setan. Setan merayu Adam nggak bisa, yang dirayu istrinya. Itu setan tuh pintar Pak. Kalau suaminya kuat imannya, istrinya diganggu. Tri, bilang sama suamimu itu, suruh gini. Nurut suaminya. Sama istrinya nurut. Karena sayangnya gitu barangkali ya. Ya dituruti. Nabi Adam dulu sampai dikeluarkan oleh Allah dari surga bersama iblis. Itu gara-gara mentaati omongannya setan yang diucapkan melalui Hawa. Ini kisahnya kan begitu dalam Al-Quran begitu ya. Ini jadi yang penting dari hadis ini adalah hari yang baik untuk berdoa adalah hari Jumat. Nah ini hari Jumat disampaikan banyak berdoa di sepanjang waktu, mulai dari imam berdiri khutbah sampai asar, itu waktunya yang paling mustajab. Makanya hari Jumat jangan keburu keluar duduk. Sama perlu apa? Aku pengen punya anak, doa, ya Allah beri hamba anak ya Allah, gitu. Aku kepengen apa? Pengen naik kelas, ya berdoa ya Allah beri hamba untuk bisa naik kelas ya Allah. Atau apa? Aku pengen apa? Yang biasanya manusia itu kalau disuruh berdoa yang diminta dunia terus. Padahal yang penting itu akhirat. Ya, nomor satu jangan lupa minta akhiratnya dulu ya Allah, ampun dosa hamba dan masukkanlah hamba ke dalam surgamu ya Allah. Surga yang firdaus itu ya Allah itu. Jangan surga yang biasa, surga firdaus, surga yang paling tinggi itu. Gitu loh Pak. Habis itu baru minta duit. Terus ulun minta duit juga ya Allah, gitu. Jadi kita ngomong sama Allah seperti kita dengan kekasih kita, dengan kesayangan kita loh. Allah itu kekasih kita loh. Kalau kita beriman, kita ini walinya Allah. Allah itu walinya kita. Orang beriman itu wali-walinya Allah. Jadi saudara enggak usah bertapa 40 hari sudah jadi wali kalau beriman. Enggak usah ngaku-ngaku jadi wali. Orang beriman itu semuanya itu wali aulia Allah. Kekasih-kekasihnya Allah, wali-walinya Allah.
Nah, walinya orang beriman, kekasihnya orang beriman adalah Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Ada kan ayatnya itu ya? Masih ingat ya? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dua ayat sesudah ayat kursi itu. Ya, ayat kursi kan 255, 256, 257 itu tadi. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman karena Allah mengeluarkan orang beriman dari kegelapan kepada terang, dari kebodohan kepada pintar, dari kesesatan kepada petunjuk, dari bid'ah kepada sunnah dan seterusnya. Ya, ini sebabnya hari Jumat adalah sebaik-baik hari, makanya kita disuruh banyak berdoa di hari Jumat. Yang berikutnya hadis nomor ini 852, tinggal satu lagi Pak. Ya, habis waktunya sebenarnya. Ya, nanti yang lainnya di waktu yang lain. Ini hadis yang ketiga. Ini dari ini semua ya, terus sampai kepada An-Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah. Nah ini An-Nabi Hurairah, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah berkata, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara, pada suatu hari beliau menyebut yaumal Jum'ah, tentang hari Jumat. Nabi menyebut tentang hari Jumat. Apa kata beliau? Faqala, maka Nabi bersabda, fihi, padanya, pada hari Jumat itu saatun, ada satu waktu, ada satu saat yang la yuwafiquha abdun muslimun, tidaklah bertepatan dengan waktu itu seorang hamba yang muslim, wa huwa yusolli, padahal dia sedang sholat, ya, yas'alullaha syai'an, lalu dia meminta kepada Allah sesuatu permintaan, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan memberi kepadanya, Allah akan memberikan apa yang dia minta itu, iyyahu, kepada dia, kepada orang muslim yang berdoa. Jadi doa yang mustajab juga, selain doa yang diucapkan oleh seorang hamba muslim di hari Jumat, juga pada waktu ini, pada waktu di hari Jumat. Nah, satu saat ini yang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di antara dua khutbah pertama, khutbah kedua. Ya, itu ada yang bilang begitu. Yang ulama yang bukan hanya itu, tapi juga sesudah selesai Jumat sampai asar. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi ya pokoknya itu, di hari Jumat itu ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim bertepatan dengan waktu itu, padahal dia sedang sholat. Ya, ini berarti sedang sholat, yang mungkin yang lebih tepat ya antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Ya, sholat duhur kan itu harusnya 4 rakaat. Tapi kalau hari Jumat, di hari Jumat tidak ada lagi sholat duhur. Semenjak disyariatkan sholat Jumat, tidak ada lagi di hari Jumat sholat duhur, adanya sholat Jumat. Nah, ini juga ulama berbeda pendapat tentang ini. Nah, kalau orang tidak bisa sholat Jumat, dia sholat apa? Sebagian ulama berpendapat sholat duhur sebagai pengganti sholat Jumat. Yang mengatakan bukan sholat duhur, tetap sholat 2 rakaat. Namanya apa? Sholat badal Jum'ah, sholat pengganti Jumat. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Nah, saudara tinggal mau milih yang mana. Kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, milih sholat duhur gitu. Nah, kemudian ini tadi menerangkan tentang waktu yang mustajab adalah di satu saat di hari Jumat. Yang berikutnya, cuma hadisnya tadi ku cari belum ketemu, setelah sholat wajib, setelah sholat fardu. Ku cari-cari, waduh, tadi malam mau nyari nggak sempat Pak. Pulang praktek jam 10, habis itu, aduh, tadi duduk kelamaan ini, menikmati sakitnya dulu. Jadinya ada mau duduk ngetik lagi, udah nggak bisa lah. Layah-layah aja, tiduran aja, tidur beneran udah. Sampai Bang Idim teriak-teriak tuh baru bangun. Nah, nggak sempat juga nyari. Jadi nanti lain kali akan saya sampaikan, insya Allah ya. Jadi janganlah saudara mengatakan sudah sholat fardu nggak boleh, nggak ada berdoa. Siapa yang bilang? Ada hadisnya kok. Jangan bilang gitulah. Nanti orang yang sudah terlanjur mengenal dari guru-gurunya yang lain berdoa sudah sholat fardu disalah-salahkan. Bid'ah itu.
Jangan bilang begitu, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Bid'ah itu kalau memang nggak ada aturannya dari Rasulullah ya. Bid'ah pun kata ulama ada dua macam, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Ini ulama juga berbeda-beda, nggak ada bid'ah kok hasanah, bid'ah ya bid'ah itu. Kullu bid'atin dolalah itu, katanya begitu. Setiap bid'ah itu semua sesat. Kita jangan begitu ya. Omongan kita itu boleh saja saudara mengikuti satu pendapat ulama, tapi jangan menyalahkan orang-orang yang mengikuti pendapat ulama yang lainnya. Jadi kita enak nyaman berhubungan sesama muslim. Amalan kita berbeda enggak apa-apa, yang penting kita muslim. Sholat subuhnya mau pakai kunut boleh, enggak pakai kunut juga boleh. Yang penting sholat subuh. Abdul Somad saja bilang begitu kok, ya toh? Ya kan? Ustaz Abdul Somad bilang begitu loh. Nah, jadi yang penting itu sholat subuh, mau pakai kunut boleh, enggak pakai kunut juga enggak apa-apa. Yang penting sholat subuh itu. Jadi jangan menyalahkan orang yang baca kunut, yang kunut juga jangan menyalahkan orang yang tidak kunut. Sampai yang di Indonesia ini setiap sholat subuh pakai kunut, sampai di Mekah ibadah haji, umrah, sampai di Mekah kunutnya habis nggak ada. Semua imam masjid Madinah sama Mekah nggak ada yang pakai kunut kok di sholat subuhnya, betul? Nah, nanti kalau pas berubah aku dikasih tahu ya. Kalau ketika sampai umrah sekarang udah berubah di Masjidil Haram, sekarang sholat subuhnya pakai kunut. Oh, nanti di Masjid Nurul Hidayat ikut-ikut kalau gitu. Kalau ada dalilnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.